Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 metode numerik ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang telah kami buat berjudul Algoritma Pemulihan Motion Vector untuk Video Berbentuk Digital Menggunakan Interpolasi Lagrange yang beranggotakan saya sendiri, Raka Ibnu Firdaus, Rainur Iman, dan Muhammad Riza Pori. Oke, masuk ke executive summary. Alasan kami memilih artikel ini karena kami tertarik untuk mengetahui seperti apa algoritma dari H264 atau encoding video grafis yang biasa digunakan untuk format video. Pada jurnal tersebut dijelaskan pengkodaan video H264 menggunakan rumus interpolasi Lagrange. Hasil simulasi pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa algoritma yang didapat secara efisien meningkatkan kualitas video yang telah rusak. Biasanya bisa kita temukan ketika melakukan kompresi suatu video yang ukurannya besar menjadi ukuran kecil. Untuk itu kami tertarik bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut yang diatasi dengan menggunakan interpolasi Lagrange. Masuk ke background summary atau latar belakang. Pernyataan masalah yang dibahas dalam artikel tersebut adalah dibutuhkannya algoritma pemulihan motion vector yang efisien untuk standar pengkodaan baru seperti H264. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa skema motion vector H264 itu memungkinkan makro blok 16x16 dibagi menjadi beberapa bentuk blok yang berbeda untuk estimasi motion, sehingga menghasilkan korelasi yang lebih tinggi antara motion vector yang saling berdekatan. Pernyataan penelitian yang dibahas pada jurnal tersebut adalah bagaimana memulihkan motion vector yang hilang secara efisien dalam H264 untuk meningkatkan kualitas video yang telah rusak. Penulis bertujuan untuk menemukan metode yang dapat memanfaatkan peningkatan korelasi antara motion vector yang berdekatan di H264 untuk memulihkan motion vector yang telah hilang menggunakan metode interpolasi Lagrange. Latar belakang masalahnya terletak pada pengenalan standar pengkodaan baru H264 yang membawa perubahan pada skema estimasi motion untuk yang saling berdekatan. Hal ini mengharuskan penulis untuk mengembangkan algoritma pemulihan vektor baru untuk mengatasi karakteristik yang lebih spesifik lagi untuk pengkodaan H264 dan memperbaiki kualitas video yang telah rusak. Penulis mengusulkan penggunaan interpolasi Lagrange untuk mengambil keuntungan untuk meningkatkan hubungan antara motion vector yang saling berdekatan dalam H264. Alasan penulis ingin mengatasi masalah ini untuk meningkatkan kualitas video yang telah rusak. Jadi misalnya video besar ingin dikompres, penulis ingin mengatasi hal tersebut. Mereka menyadari peningkatan korelasi antara motion vector yang berdekatan di H264 dan berusaha memanfaatkan properti ini untuk mengembangkan algoritma pemulihan motion vector yang didapat secara efektif. Penulis memilih untuk mengatasi masalah ini menggunakan interpolasi Lagrange karena fungsi interpolasi sering digunakan dengan biaya komputasi yang lebih rendah, sehingga cocok untuk memulihkan motion vector yang hilang dalam H264 secara efisien. Lanjut ke metode akan dijelaskan oleh Rainur Iman. Baik, untuk metode yang digunakan dalam memperbaiki kualitas video dari hasil kompresi pada encoding H264 adalah dengan menemukan atau membangun kembali makroblok yang hilang dengan menggunakan makroblok yang masih utuh di sekitarnya. Makroblok tersebut berisi data-data warna, kecerahan, dan kontras dari beberapa blok pixel di bagian tertentu gambar. Karena letak makroblok yang hilang atau rusak berada di antara makroblok yang masih utuh, maka metode bisa digunakan metode interpolasi untuk menemukan kembali nilai dari makroblok yang hilang tersebut. Dan metode interpolasi Lagrange dipilih karena metode tersebut dinilai lebih memiliki beban komputasi yang lebih ringan apabila dibandingkan dengan metode-metode interpolasi lainnya. Lalu dari hasil penelitiannya sendiri, penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kualitas video dengan algoritma interpolasi Lagrange menghasilkan gambar dengan tingkat noise yang lebih rendah
sehingga gambar yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih jelas. Walaupun apabila digunakan pada gambar yang korup atau rusak, yang biasanya berisi atau memiliki motion vector yang rusaknya lebih luas atau lebih banyak, maka tetap saya tidak akan bisa mengembalikan sepenuhnya gambar yang hilang. Lalu kualitas bagian-bagian gambar yang masih tersisa akan tetap meningkat. Hal ini dikarenakan data motion vector pada macrobook yang akan diperbaiki membutuhkan data motion vector dari macrobook di sekitarnya, baik itu ke arah diagonal maupun vertikal, untuk menggunakan algoritma interpolasi. Sehingga apabila terlalu banyak data macrobook yang hilang, maka data tersebut akan sulit untuk dibangun kembali. Hasil perbaikannya pun kualitasnya masih lebih unggul apabila dibandingkan dengan algoritma-algoritma perbaikan gambar lainnya seperti algoritma temporary placement atau boundary matching. Dengan temporary placement, sebuah motion vector yang rusak akan digantikan dengan nilai 0. Hasil dari algoritma ini akan lebih efektif apabila diterapkan pada video yang memiliki motion vector yang lebih rendah atau video-video yang bisa dibilang background atau gambarnya tidak terlalu banyak bergerak. Lalu dari hasil perhitungan peak signal to noise ratio, hasil dari perbaikan gambar menggunakan algoritma interpolasi Lagrange pun dinilai memiliki uh, ke atas lagi signal to ratio noise yang lebih tinggi, di mana nilainya lebih tinggi lebih baik apabila dibandingkan dengan dua algoritma perbaikan gambar lainnya. Baik, untuk kesimpulannya, artikel ini dibuat bertujuan untuk memperbaiki algoritma pemulihan motion vector yang efisien dengan standar pengkodean video H264, memanfaatkan interpolasi Lagrange untuk memulihkan motion vector yang hilang dengan memanfaatkan hubungan antara neighboring motion vector. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma ini secara signifikan meningkatkan kualitas visual video yang rusak dibandingkan dengan metode penyimpanan data kesalahan lainnya. Selain itu, algoritma ini sangat cocok untuk transmisi video real time dan menunjukkan kinerja yang kuat di berbagai urutan video dan kecepatan bit. Nah, untuk limitasi dan rekomendasi itu sendiri, algoritma yang dijelaskan dalam konteks ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, algoritma ini hanya efektif untuk video digital yang menggunakan standar pengkodean H264. Selain itu, fungsionalitas algoritma terbatas pada memulihkan motion vector yang hilang dalam blok 16 kali 16 pixel dan tidak dapat menangani vektor gerakan yang hilang dalam blok 8 kali 8 pixel. Artikel ini juga memberikan beberapa rekomendasi ya. Yang pertama, penulis menyarankan untuk mengembangkan algoritma pemulihan motion vector yang lebih efektif untuk standar pengkodean video yang lebih baru. Kedua, penulis menyarankan untuk mengembangkan algoritma pemulihan motion vector yang dapat memulihkan motion vector yang hilang pada video digital yang telah diubah secara signifikan. Ketiga, penulis menyarankan untuk mengembangkan algoritma pemulihan motion vector yang dapat memulihkan motion vector yang hilang pada video digital dengan lebih efektif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kami mereview kurang jelas atau gimana-gimana. Terima kasih.